Dari awal kehancuran akan menjadi kemakmuran, akan memberikan kemakmuran dengan keadilan yang seadil-adilnya, akan menjadi negara yang gemah, ripah, Cinawe akan menjadi negara makmur yang panjenengan sampaikan, yaitu mercusuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Padepokan Jambu Karang. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan mencoba memanggil dari sisi gaibnya peninggalan hartanya presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno, yang katanya harta itu akan diwariskan kepada satu orang, yaitu pemimpin akhir zaman. Manggil dari sisi gaibnya, apakah benar sekarang harta itu sudah dimasukkan ke alam gaib dan akan dibuka dalam masa di periode akhir zaman. Karena kita sekarang sudah memasuki akhir zaman, kemungkinan pasti ada tanda-tandanya. Bagi para subscriber, minta dukungan dari channel YouTube kami, doakan semoga semakin berkembang, dan semoga para subscriber yang setia tidak kurang suatu apapun, lalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Kita langsung saja mulai dari mediumisasi kita. Masuk. Semua penyusup-penyusupnya hancur. Suara tersambung bisa berbicara bahasa manusia. Penting yang berhabis. Sinkronkan. Ada bikin wadahnya. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh iya, selamat malam. Maaf, Mbak, ini dengan siapa, Mbak, yang hadir? Jin. Ya. Dari bangsa Jin. Tadi yang saya panggil, yang diizinkan oleh beliau,
yang menjaga, yang mengetahui lah, yang mengetahui harta karunia, harta peninggalannya Presiden Soekarno. Bener Mbak, jenengan Mbak? Ya, saya salah satu. Salah satu. Saya yang menjaga di lapisan 5. Iya. Maaf ya Mbak, saya praktek dulu Mbak. Silakan. Maaf ya Mbak. Ya, Gini Mbak, sebelumnya saya minta maaf telah menghadirkan sampean ke sini. Kami hanya ingin berdialog, ya ingin tahu lah menurut jenengan. Dulu kan ada presiden pertama di Indonesia ini, namanya Presiden Soekarno, yang konon katanya punya harta warisan. Nah, harta warisan ini katanya sudah dimasukkan ke alam gaib, tidak ada yang bisa membuka. Itu banyak juga para spiritual yang mengetahui itu. Bahkan katanya ada juga yang pernah mengambilnya itu. Dari sisi gaibnya, sampean bener apa enggak itu? Coba diterangkan. Yang sampean tahu saja. ya, ya. Harta itu memang dari turun-temurun. Dari zaman kerajaan dulu. Dari zaman-zaman sebelum kerajaan. Tapi yang memang paling nampak terlihat dari kerajaan, zaman kerajaan yang dititipkan kepada beliau. Karena di zaman itu memang beliau yang pantas yang mendapatkan amanah dititipi harta tersebut. Namun beliau tidak bisa menggunakan harta tersebut. Kenapa itu Mbak? Karena harta itu memang dititipkan ke beliau untuk diberikan kepada hak warisnya. Di akhir zaman nanti, pada waktunya, akan ada sesosok manusia yang bisa membuka kunci tersebut. Tapi hanya hak warisnya saja Yang bisa membuka itu? Iya. Selain daripada beliau, tidak ada yang bisa. Karena apa? Kami yang sudah mendapatkan tugas dari para leluhur untuk menjaga harta itu. Dan itu pun berlapis-lapis. Tidak semudah itu untuk mengambilnya. Jika ada manusia yang mencoba mengambil harta tersebut, maka taruhannya adalah nyawa. Siapapun itu yang mencoba, itu pasti akan, karena bukan hak warisnya. Adapun
jika ada manusia-manusia yang berbicara mendapatkan harta warisan itu, semuanya hanya tipuan belaka. Dari bangsa sebelah. Ya, betul sekali. Oh, berarti Itu yang memang tiba di gerbang paling luar. Itu yang membisiki, yang menyesatkan manusia ketika mereka berusaha untuk mendapatkan harta itu. Seolah-olah mereka mendapatkannya. Sama sekali itu bukan harta asli, itu palsu. Namun manusianya saja yang mau dibodohi. Rata-rata orang yang mengambil harta itu kebanyakan sudah meninggal. Kalaupun tidak meninggal, ya sakit-sakitan. Dan itu sampai sekarang pun masih ada yang sakit-sakitan. berarti ada efeknya itu ya, Mbak. Sembarangan. Pasti kami pun dengan sekuat tenaga akan menjaga harta itu. Siapapun, berapapun kekuatan mereka, kami akan lawan, akan hancurkan mereka. Berarti banyak bangsa-bangsa sebelah yang mempengaruhi lah ya. Ya, Untuk mengambil, mengiming-imingi harta gaib seperti itu ya. betul sekali. Nah itu tadi sampean bilang kan itu dari kerajaan-kerajaan, ada dari kerajaan-kerajaan. Ya, Dari semua kerajaan di dunia atau cuma khusus di daerah Nusantara dikumpulkan itu kan, dikumpulkan menjadi satu gitu, terus diwariskan sama beliau. tidak hanya di Nusantara, dari berbagai penjuru, beliau mendapatkan harta amanah itu. Jadi tidak hanya di Nusantara, tapi di beberapa negara. Tapi saya tidak berani menyebutkannya, terlalu bahaya. Nanti semakin banyak manusia yang akan mencari dan memburunya. Berarti harta-harta itu memang dari kerajaan-kerajaan semua itu ya, Mbak? Ya, Diwariskan sama beliau ya. ya, Nah itu maaf ya Mbak, ini kan sudah termasuk di puncaknya akhir zaman ini Mbak. iya. Apa memang akan segera terbuka itu Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat? dalam waktu dekat. Dekatnya seperti apa Mbak? Tapi aslinya dalam waktu dekat, nanti harta itu akan bermunculan. Satu persatu akan bermunculan. Harta itu banyak bisa menyelamatkan orang-orang yang memang membutuhkan. Dan memang harta itu, kenapa harta itu memang diwariskan kepada yang berhak? Karena hanya beliaulah yang nantinya akan memberikan harta itu kepada manusia-manusia yang mempunyai hak, tidak secara keseluruhan, tapi yang lebih punya hak. Ketika harta itu nanti akan satu persatu dimunculkan, itu bisa merubah
suasana dari awal kehancuran akan menjadi kemakmuran. Di Nusantara ini memang mohon maaf, harta itu memang banyak. Ya banyak ahli spiritual itu yang mengatakan satu saat Indonesia atau Nusantara itu akan menjadi mercusuar dunia. Betul sekali, itu yang tadi saya sampaikan. Dari awal kesengsaraan, keguncangan perekonomian seluruh dunia, peperangan di mana-mana, musibah, bencana alam terjadi di mana-mana. Semua serba kacau. Hanya manusia-manusia yang diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, karena pada nantinya akan banyak korban. Hanya karena dengan terjadinya huru-hara, bencana, hidup yang morat-marit, orang yang dikatakan tidak baik, tapi orang lain menganggap bisa baik. Tapi sebaliknya, orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar teguh dengan kejujurannya, orang yang selalu menjaga kebenaran, itu dianggap tidak baik. Oh iya, Mbak. Terbalik berarti itu ya, Mbak? Itu nanti manusia itu akan dibingungkan di zaman sebentar lagi, termasuk sekarang sudah mulai manusia sudah banyak dibingungkan. Harus kepada siapa saya ikuti? Iya. Iya, banyak spiritual yang mengatakan itu nanti Indonesia akan makmur di tahun 2030. Makanya sekarang banyak bencana-bencana yang dihadirkan. Berarti suatu kejadian di balik bencana, pembersihan alam atau pembersihan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, berarti setelah itu akan ada suatu keindahan. Betul sekali. Memang hanya beliaulah yang terpilih. Manusia yang terpilih oleh Tuhannya untuk menata kembali tatanan yang sudah rusak, akan memberikan kemakmuran dengan keadilan yang seadil-adilnya. Indonesia nanti yang seperti panjenengan sampaikan memang betul, nanti akan menjadi negara yang kaya raya, akan menjadi negara yang makmur, akan menjadi negara yang gemah, ripah. Cinawe akan menjadi negara makmur.
yang panjenengan sampaikan itu mercusuar, karena negara Indonesia akan menjadi kiblat oleh negara-negara yang lain. Nanti akan banyak berbondong-bondong. Tinggal menunggu waktu saja. Ya, terus, Harta itu akan kami jaga dengan sekuat tenaga kami. Silakan saja kalau ada manusia yang mau mencoba untuk mengambilnya. Tapi taruhannya adalah nyawa. Kalaupun ada yang mendapatkan, siapapun itu hanya tipu daya iblis. Tak semudah itu mendapatkan harta, apalagi itu bukan haknya. Itu apa yang ingin panjenengan ketahui lagi? sebenarnya ya banyak Mbah. Memang sebentar lagi. Cuma saya tidak berani untuk Iya, menyebutkannya. Terima kasih atas informasi. Mohon maaf, Iya. itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Karena memang waktunya memang sudah dekat. Iya. Saya tidak bisa terlalu menyampaikan terlalu banyak. Terlalu membahayakan. Tapi dalam waktu dekat, satu persatu itu akan dimunculkan. Iya. Itu saja. Ya, terima kasih Mbah. Ya. Maaf sekali ya Mbah, mungkin Apa-apa. Mbah mau bertugas Ya, mengganggu ya Mbah. ya. Saya pamit. Iya. Selamat malam. Selamat malam Mbah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari hasil mediumisasi kami, sekedar informasi lah. Jangan dipercaya 100%, itu hanya anggap saja sebagai hiburan. Ambil sisi positifnya saja. Ya. Tapi lebih baik kita sebagai manusia umat Islam khususnya, kalau memang sudah di akhir zaman ya, minimal kita sadar, bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.